Saya Nadia Rosalia Putri, absen 25. Saya Febri Diana, absen 15. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses bisnis pada bidang teknik komputer dan telekomunikasi. Agenda yang akan kami sampaikan pada materi 1.1 berisi tentang 1. Customer handling, 2. Perencanaan, 3. Analisis kebutuhan pelanggan sebagai implementasi penerapan budaya mutu. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan. Contoh, jika proses bisnis pada teknik komputer dan telekomunikasi, yaitu seperti proses untuk menentukan produk atau jasa seperti produk aplikasi atau website. Jika jasa, maka seperti instalasi komputer, instalasi internet, dan lainnya. 1. Customer handling. Customer handling atau penanganan pelayanan adalah proses interaksi dengan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memastikan kepuasan mereka. Ini melibatkan berbagai aspek dari pelayanan termasuk menangani pertanyaan, keluhan, dan umpan balik. Manfaat customer handling yang baik: 1. Kebutuhan pelanggan. Tingkatkan tingkat kepuasan pelanggan yang dapat berdampak positif pada reputasi bisnis. 2. Loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan setia dan rekomendasi bisnis kepada orang lain. 3. Peningkatan penjualan. Pelayanan pelanggan yang baik dapat mendorong penjualan berulang dan meningkat pendapatan. 4. Feedback untuk perbaikan. Mendapatkan umpan balik yang berharga untuk perbaikan produk atau layanan. 2. Perencanaan. Perencanaan dalam bisnis merupakan sebuah dokumen atau pernyataan tertulis yang berisi gambar bisnis, strategi bisnis, produk atau layanan di masa mendatang dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi dari bisnis tersebut. Perencanaan yang sangat penting karena dengan merencanakan bisnis dapat membantu perusahaan menganalisis bisnis yang akan dikembangkan, seperti menganalisa konsep bisnis, market bisnis, dan hal-hal lain yang memiliki kemungkinan pada bisnis. Manfaat perencanaan bisnis. Manfaat perencanaan yaitu 1. Dapat menyiapkan konsep bisnis yang terdiri dari struktur, produk, layanan bisnis tersebut, sehingga dapat merencanakan bisnis dan dapat membuat bisnis kita semakin baik. 2. Dengan perencanaan bisnis kita dapat menyiapkan modal atau mendapatkan investasi sesuai dengan kebutuhan keuangan dari bisnis tersebut. 3. Analisa kebutuhan pelanggan. Analisa merupakan kegiatan untuk mengamati suatu untuk mendapatkan sebuah hasil yang penting atau dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Analisis kebutuhan pelanggan merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis. Analisis kebutuhan pelanggan digunakan untuk mengetahui kebutuhan atau perilaku konsumen atau pelanggan, yaitu tepat pada hal yang dibutuhkannya. Konsumen merupakan pendukung penting dalam bisnis. Oleh karena itu, kita harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan konsumen supaya bisnis kita dapat berjalan dengan baik dan dapat bersaing dengan pembisnis lainnya. Analisis kebutuhan pelanggan diharapkan dapat mengetahui kebutuhan konsumen atau pelanggan, dan kita sebagai pebisnis dapat mengambil langkah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan konsumen, seperti memproduksi suatu yang saat ini dibutuhkan oleh konsumen ataupun market. Manfaat analisis kebutuhan pelanggan. 1. Pebisnis dapat menciptakan produk yang sesuai atau jasa yang pastinya berkualitas karena sudah mengetahui kebutuhan pelanggan ataupun konsumen yang sudah dianalisanya. 2. Pebisnis dapat menentukan target market yang akan dituju. 3. Pebisnis dapat meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan produk atau jasa yang disiapkannya. Apakah ada yang ditanyakan pada materi 1.1? Saya izin bertanya.
Sebelumnya perkenalkan, saya Prati Kusuma India dari kelompok 4 absen 27. Apakah tujuan dari perencanaan itu ada? Ya, terima kasih. Baik, tujuan perencanaan antara lain yaitu 1. Menetapkan fokus pada bisnis. 2. Dapat memanfaatkan peluang potensial dan meminimalkan resiko. 3. Mendapatkan pendanaan modal. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya akan bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arika Rizky Amelia, absen 11. Dari kelompok 4, saya ingin bertanya mengapa analisis kebutuhan pelanggan penting dalam bisnis. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mengidentifikasi kebutuhan konsumen sangat penting saat memulai usaha karena dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen usaha dapat menentukan arah dan tujuan memulai usaha serta menjadi pedoman bagi tahapan pengembangan usaha ke depan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, jika tidak, saya akan melanjutkan materi 1.2. Pada materi 1.2, agenda yang akan kami sampaikan yaitu 1. Strategi implementasi, instalasi, konfigurasi, monitoring. 2. Pelayanan pada pelanggan sebagai implementasi penerapan budaya mutu. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan. Dalam istilah lain, proses bisnis adalah sekumpulan langkah yang diambil untuk mencapai hasil. Hasilnya bisa berupa pengiriman produk, merakit produk, mendatangkan karyawan baru, membayar tagihan, atau hal lain yang masuk bisnis. Strategi implementasi merupakan penerapan strategi termasuk dalam tahapan manajemen strategi dalam berbisnis. Hal ini melibatkan penggunaan kemampuan manajerial, administrasi, dan persuasif dalam segala tindakan yang akan dilakukan. Strategi implementasi meliputi 3 tahap utama. 1. Instalasi, melibatkan pemasangan perangkat daras dan perangkat pengguna yang diperlukan di lokasi pelanggan. Proses ini memerlukan perancangan yang tepat, pengaturan fisik yang tepat, dan teknologi untuk memastikan bahwa peralatan terpasang dengan benar. 2. Konfigurasi meliputi pengaturan sistem, jaringan, dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Proses ini mencakup penyesuaian parameter, pengaturan keamanan, serta pengaturan jaringan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan standar yang diinginkan. 3. Monitoring berfokus pada pemantauan kinerja sistem secara teratur untuk mendeteksi dan menangani masalah atau gangguan segera setelah muncul. Proses ini melibatkan penggunaan alat pemantauan kerja, analisis data, dan intervensi proaktif untuk memastikan bahwa sistem beroperasi secara optimal dan tanpa gangguan. 2. Pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui pelayanan ini. Keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Pelayanan merupakan salah satu hal yang penting dalam memasarkan produk, di mana pelayanan yang baik akan menimbulkan perasaan puas bagi konsumennya. Ciri-ciri pelayanan yang baik. Pengertian pelayanan yang baik adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang telah ditetapkan. Ciri-ciri pelayanan yang baik sebagai berikut. 1. Bertanggung jawab kepada pelanggan. 2. Berusaha memahami kebutuhan pelanggan. 3. Mampu melayani secara tepat dan cepat. Apakah ada yang ingin ditanyakan pada materi 1.2 ini? Saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizkyawati dari kelompok 3. Tadi kan ada ciri-ciri pelayanan yang baik, terus ciri-ciri pelayanan yang tidak baik itu bagaimana? Ya. Oke, saya akan menjawab. Jadi, ciri-ciri pelayanan yang tidak baik meliputi 1. Sikap kasar dan sombong. 2. Tidak memiliki pengetahuan tentang barang. 3. Makan atau
ngobrol dengan teman sambil melayani. 4. Bermuka masam. 5. Membedakan pembeli. Adakah yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, kami akan menutup presentasi ini. Tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kita meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.